Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang integral. Nah, di sini biasanya kalau integral itu disebut anti turunan. Kenapa integral disebut anti turunan? Karena operasi integral merupakan kebalikan dari turunan. Nah, nanti ada beberapa jenis integral. Kali ini di video ini akan kita pelajarin salah satunya yaitu integral tak tentu. Oke. Integral tak tentu saya tulis dulu. Oke. Nah, integral tak tentu ini mempunyai bentuk umum. Yang kita harus pelajarin hari ini integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini mempunyai bentuk umum. Saya buat bentuk umum, saya singkat aja BU ya. Nah, integral, kalau gambar seperti ini bacaannya integral A X pangkat N dx. Nah, misalnya ini gimana cara menghasilkannya, nanti jadi seperti ini. A per N ditambah 1 kali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Oke. Nah, misalnya soalnya integral A X pangkat N dx, nanti hasilnya jadi A per N tambah 1, N-nya dipindahin ke sini ditambah 1, X N tambah 1 ditambah C. Itu yang pertama. Gimana kalau tidak ada X-nya? Misalnya gini, integral A dx. Nah, gimana kalau gini? Berarti tinggal hasilnya AX tambah C. Nah, itu ada dua bentuk umumnya. Nanti beberapa soal kita ikutin sesuai bentuk umum. Saya buletin dulu atau saya kotakin dulu supaya menjadikan rumus yang harus kita ingat. Oke, nah kita sekarang mulai contoh-contohnya. Contoh yang pertama misalkan. Oke, contoh yang pertama saya buat integral 3x pangkat 5 dx. Gimana kalau seperti ini? Nah, sesuai bentuk umum tadi, sesuai bentuk umum yang ini, A-nya yang ini berarti A-nya kita anggap 3. Berarti saya buat 3 terus per N-nya tadi 5 tambah 1, berarti saya tulis saja tambah 1 dulu. Nanti kalau udah biasa kita nggak usah tulis tambah satunya. Terus dikali X. Habis itu N tambah 1, N-nya 5 tambah 1 tambah C. Habis itu kita jumlahin semua yang tambah satunya tadi, 3 per 6 X pangkat 6 tambah C. Nah, ada yang bisa kita sederhanain. 3 per 6 itu kalau kita kecilin setengah X pangkat 6 tambah C. Oke, itu contoh yang pertama. Coba kita coba lagi contoh yang kedua. Masih mengikuti bentuk umumnya. Integral 5 dx. Nah, kalau kayak gini nggak ada X-nya yang tadi, sama seperti bentuk umum yang kedua tadi yang kita kerjain. Yang ini, integral A dx. A angka tertentu sama dengan AX tambah C. Berarti kalau kita ikutin itu berarti 5X tambah C. Gitu doang kalau nggak ada X-nya ya. Oke. Kalau tadi bilangan biasa, ini tanpa X, coba kita buat perkalian. Gimana kalau integralnya perkalian? Oke. Misalkan integral 2X kuadrat dikali X pangkat 3 dx. Nah, kalau integral seperti ini kita nggak usah cari integral yang ini, integral yang ini. Kalau kali kita selesaikan dulu kali-kalinya. Gimana? Ini udah kayak aljabar biasa. Yang ini kita kaliin dulu. 2x kuadrat kali x pangkat 3 berarti 2. Kalau ada perkalian, pangkatnya tinggal kita jumlah. Bilangan pokoknya sama-sama X dia, berarti pangkatnya kita jumlah jadi X pangkat 5 dx. Nah, di sini udah sama kayak di nomor 1 tadi, tinggal kita ikuti bentuk umum yang tadi, berarti 2 per N tambah 1, 5-nya tambah 1, berarti 2 per 6 X, 5-nya juga tambah 1 pangkatnya, pangkat 6 tambah C. Nah, sampai sini udah bisa, tapi kita bisa sederhanain lagi. 2 per 6 itu setengah, 1/3 X pangkat 6 tambah C. Nah, itu contoh untuk perkalian.
Kita coba yang untuk pembagian. Gimana contoh integral kalau dia pembagian? Misalkan integral 7x pangkat 5 per x pangkat 2 dx. Ini juga kalau ada kayak gini, kita nggak usah integralin yang di atas terus integralin di bawah. Caranya kita sederhanain aja. Integral 7, kalau di sini ya, tulisannya nggak ada artinya 1 ya, berarti 7-nya tetap x pangkat 5 bagi x pangkat 2. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, dibagi atau diperin, pangkatnya dikurang. Kalau yang tadi ini, kalau bilangan pokoknya sama, dikali, pangkatnya ditambah. Ini dikurang ya, berarti x pangkat 5 bagi x pangkat 2. 5 kurang 2, 3. Berarti 7x pangkat 3 dx. Nah, udah sampai sini tinggal kita ikutin sesuai bentuk umum yang tadi. Berarti 7 per n tambah 1 berarti 4 x, n tambah 1 juga 4 tambah c. Nah, sampai situ. Oke, kita lanjut lagi contoh yang kelima. Misalnya contoh yang kelima saya buat lagi. Tadi pembagian. Gimana kalau kita lanjut untuk contoh yang kelima kalau akar. Contohnya misalnya integral 3 akar x dx. Nah, gimana kalau ada akarnya? Nah, akarnya ini juga kita bongkar aja. Kalau ada yang tahu, kalau akar itu dibuka jadi x pangkat setengah. Nah, gitu. Kalau misalnya kalau kurang ngerti gini, akar 4 sama dengan 4 pangkat setengah. Oke, kalau nggak ada tulisannya di sini berarti akar 2 dari 4 pangkat 1 per 2. Nah, gitu. Oke, kalau pangkatnya akarnya dibuka jadi pangkat setengah ya. Nah, sekarang dx. Ini udah sama seperti bentuk umumnya, tinggal kita jumlah aja. 3 n tambah 1. N-nya berapa? N-nya setengah, berarti saya tulis saja ya. Setengah tambah 1. Di sininya x. Pangkatnya setengah tambah 1 tambah c. C-nya jangan lupa. Oke, sekarang tinggal kita sederhanain yang bawah. 3 setengah tambah 1. Kalau kamu samain nanti penyebutnya itu 3 per 2. X setengah juga tambah 1, 3 per 2 tambah C. Nah, ini gimana caranya? Ini caranya langsung aja. Berarti nanti kalau ini gimana caranya saya buat pelan-pelan di sini supaya kita ngerti. 3 per yang ini saya buat bagi di sini, bagi 3 per 2. Oke, 3 bagi 3 per 2 nggak bisa ya. Kalau kita ubah jadi kali, 3 kali 2 per 3. Habis itu berarti jadi 6 per 3. Nah, berarti caranya, kalau cara itu cara detail ya. Kalau cara cepatnya ininya tinggal kamu kali ke sini. 3 kali 2 per 3 berarti 6 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Nah, ada yang bisa kita sederhanain? Ada. 6 per 3 itu berapa? 2. 2x 3 per 2 tambah c. Oke, itu contoh yang untuk akar-akar. Gimana coba kita kasih lagi contoh yang berikutnya, contoh ke-6 yang akar, supaya makin ngerti. Integral 2x akar x dx. Nah, kita nggak boleh hitung integralnya pakai akar, kita bongkar akarnya. Berarti saya buat gini, integral 2x kali x pangkat setengah. Ingat, tadi kalau akarnya kita bongkar jadi pangkat setengah, dx. Nah, kalau ada perkalian, sederhanain dulu perkaliannya. Berarti integral 2x kali x pangkat setengah. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal jumlah. Ini anggap aja 1. 1 itu nggak pernah ditulis. 1 tambah setengah. 1 tambah setengah itu 3 per 2 dx. Oke, udah hampir sama tadi. Tinggal kita buat 2 per 3 per 2 nya, n-nya tambah 1, x 3 per 2 tambah 1 juga, ditambah c. Nah, tinggal kita sederhanain ini sama yang ini. Nah, supaya nggak
bingung di sininya, saya buat di sininya 3/2 tambah 1. Kali aja ada yang nggak bisa. Nah, nggak sama penyebutnya, kita samain aja 3/2 tambah 2/2, berarti 5/2. Oke, 3/2 tambah 1 itu hasilnya 5/2. Berarti 2/5/2 X, ini tadi sama ya, 3/2 tambah 1 juga, 5/2 tambah C. Nah, ini gimana? 2/5/2, berarti ini kaliin ke sini, 4/5. Nanti kamu bisa cara pelan-pelannya, sama nanti hasilnya. X pangkat, kalau 5/2 itu saya kecilin, 2,5 tambah C. Nah, ini sampai sini udah bisa benar, tapi bisa lagi kita sederhanain lagi. 4/5 saya pisah, X pangkat 2, terus X pangkat setengah. X pangkat setengah itu saya kembaliin ke akar, bisa juga kayak gini, ditambah C. Oke, sampai sini kamu udah bisa, tapi kalau misalnya mau detail lagi, mau komplit lagi, sampai sini kita bisa kerjain. Oke, dari mana ini? 2,5 saya pisah, 2 sama setengah, X pangkat 2, terus X pangkat setengah, setengahnya saya kembaliin ke akar. Oke, itu contoh yang ke-6. Kita lanjut contoh yang terakhir, contoh yang ke-7 untuk video ini. Ini saya buat pembagian digabung sama akar. Gimana? Coba lihat, integral misalkan X ditambah 1 per akar X dx. Aduh, gimana nih ya? Oke, ini gimana? Berarti sama kayak tadi, berarti kalau ada akarnya, kita bongkar akarnya. Nah, kalau kita bongkar akarnya gini, integral X tambah 1, kalau bongkar akarnya berarti X pangkat setengah ya, dx. Habis itu kalau ada per, bagi-bagi, kita pindahin ke atas. Bisa nggak kayak gini ya? X tambah 1, setengahnya saya pindahin ke atas, berarti dari plus, pangkatnya plus jadi min, jadi X pangkat min setengah dx. Nah, habis itu kalau ada kali-kali kayak gini, dua suku, kita kaliin kayak kali pelangi. Nah, X kali X pangkat min setengah, artinya kalau kali-kali itu pangkatnya kita jumlah, berarti 1 ditambah min setengah. Berapa 1 tambah min setengah? Berarti setengah doang ya, berarti X pangkat setengah, itu kali ini. Terus 1 kali X pangkat min setengah, berapa 1? Berarti itu tetap X pangkat min setengah dx. Nah, gimana kalau kayak gini? Ini kan nggak bisa, kalau penjumlahan itu pangkatnya nggak bisa, kalau dikali baru pangkatnya bisa kita operasiin. Berarti kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari untuk yang ini, berarti kalau nggak ada tulisannya di sini artinya 1 ya, berarti 1 per setengah tambah 1. Setengah tambah 1 nggak usah saya tulis, langsung aja 3/2 X. Ini juga setengah tambah 1 itu 3/2. Nah, ditambah untuk yang ini sekarang. Oke, untuk yang itu berarti 1 per, nah, min setengah tambah 1. Berapa min setengah tambah 1? N-nya tadi kan min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 itu setengah ya. Berarti setengah X, pangkatnya juga setengah, sama tadi hasilnya, ditambah C. Tinggal kita operasiin semuanya. Udah dapat ini. Oke, berarti 1 bagi 3/2. Ini tinggal kamu kali 1 bagi 2, 2. Berarti 2/3. X pangkat 3/2 ditambah 1 bagi setengah itu 2. X pangkat setengah ditambah C. Nah, ini bisa juga kita, sampai sini udah bisa, udah benar jawabannya. Tapi bisa kita rapiin. Jadi 2/3, 3/2 itu saya pecah kayak gini. Jadi 1 tambah setengah. Jadi gini, X pangkat setengah. Supaya saya pindahin nanti dia jadi akar. Ditambah 2, ini saya ganti jadi akar, berarti akar X tambah C. Nah, saya lanjut di sini ya. Berarti 2/3 untuk yang ini, X-nya tetap. Terus X setengah ini saya buat jadi X pangkat setengah. Berarti akar setengah, akar X. Oke, ditambah 2
akar X tambah C. Seperti itu untuk contoh-contoh akar kita udah kerjain sampai 7. Semoga setelah melihat video ini semakin mengerti tentang integral tak tentu. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.